Tanggal 24 November tahun 1971, sehari sebelum Thanksgiving, seorang pria dengan nama samaran dan Cooper membeli tiket pesawat sekali jalan dari Portland ke Seattle. Penampilannya biasa saja, mengenakan setelan bisnis gelap, dasi hitam, dan kacamata hitam. Dia memesan bourbon dan soda, lalu dengan tenang menyerahkan secari kertas kepada pramugari. Awalnya, pramugari itu mengabaikannya, mengira itu hanya nomor telepon. Tapi Cooper bersikeras, "Nona, Anda sebaiknya melihat catatan itu. Saya punya bom." Catatan itu berisi tuntutan yang jelas dan mengerikan. $200.000 dalam uang tunai pecahan $20, 4 parasut, dan truk bahan bakar yang siap di Seattle untuk mengisi ulang pesawat. Pramugari itu segera memberitahu kapten, yang kemudian menghubungi otoritas di darat. Di udara, suasana tegang, tapi Cooper tetap tenang, hampir seperti seorang profesional yang sedang bekerja. Dia bahkan membayar minumannya dan mencoba memberi tip pada pramugari. FBI tidak mau mengambil risiko. Mereka bekerja cepat untuk memenuhi tuntutannya. Sementara itu, 36 penumpang lainnya di pesawat tidak tahu apa-apa. Mereka hanya diberitahu bahwa ada sedikit masalah teknis yang menyebabkan penundaan pendaratan di Seattle. Pesawat berputar-putar di atas Puget Sound selama sekitar 2 jam sementara agen FBI di darat mengumpulkan uang dan parasut. Begitu mendarat di Seattle Tacoma International Airport, semuanya berjalan sesuai rencana Cooper. Pesawat diparkir di area terpencil yang remang-remang. Uang dan parasut diserahkan kepadanya. Sebagai gantinya, Cooper membebaskan semua penumpang dan 2 awak kabin. Hanya pilot, kopilot, seorang pramugari, dan seorang insinyur penerbangan yang tersisa di dalam pesawat bersamanya. Setelah pesawat diisi bahan bakar, Cooper memberikan instruksi baru kepada pilot. Mereka harus terbang menuju Mexico City dengan ketinggian rendah, tidak lebih dari 10.000 kaki, dan dengan kecepatan lambat. Roda pendaratan harus tetap turun, dan sayap pesawat dimiringkan pada sudut 15 derajat. Ini adalah permintaan yang sangat spesifik dan aneh, menunjukkan bahwa Cooper memiliki pengetahuan tentang penerbangan dan aerodinamika. Pesawat pun lepas landas lagi, memasuki malam yang dingin dan berangin. Saat terbang di suatu tempat di atas wilayah barat Washington, sekitar pukul 8 malam, Cooper melakukan langkah terakhirnya. Dia menyuruh sisa awak kabin untuk masuk ke kokpit dan menutup pintu. Itulah terakhir kalinya ada orang yang melihat D.B. Cooper. Tak lama kemudian, sebuah lampu peringatan di kokpit menyala, menandakan bahwa tangga belakang pesawat telah diturunkan. Di tengah badai, dengan suhu di luar jauh di bawah titik beku, D.B. Cooper, dengan uang tebusan terikat di tubuhnya, melompat dari belakang pesawat Boeing 727 dan lenyap ke dalam kegelapan malam. Dia terjun ke salah satu medan paling liar dan terpencil di Amerika Serikat. Pencarian besar-besaran pun diluncurkan. Ratusan tentara, agen FBI, dan sukarelawan menyisir hutan belantara Washington. Mereka mencari dari udara dan darat, berharap menemukan jejak Cooper, parasutnya, atau uangnya. Tapi hasilnya nihil. Hutan lebat, cuaca buruk, dan medan yang sulit membuat pencarian hampir mustahil. Seolah-olah Cooper telah ditelan oleh alam. Selama bertahun-tahun, tidak ada bukti apapun yang muncul. Kasus ini menjadi dingin dan D.B. Cooper menjadi legenda. Apakah dia selamat dari lompatan itu? Para ahli terbagi. Beberapa percaya lompatan itu adalah bunuh diri. Melompat di malam hari, di tengah badai, ke medan yang tidak diketahui, dengan pakaian bisnis, adalah hal yang sangat berbahaya. Kemungkinan besar dia tewas saat mendarat atau karena kedinginan. Namun, yang lain berpendapat bahwa Cooper mungkin adalah seorang penerjun payung berpengalaman, mungkin seorang veteran militer, yang tahu persis apa yang dia lakukan. Permintaannya yang spesifik tentang kondisi penerbangan dan pilihan pesawat Boeing 727 dengan tangga belakang menunjukkan bahwa dia telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Kasus ini kembali menjadi berita utama pada tahun 1980, 9 tahun setelah pembajakan. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang sedang berkemah bersama keluarganya di tepi sungai Columbia menemukan 3 bundel uang yang sudah lapuk. Setelah diperiksa, nomor seri uang tersebut cocok dengan sebagian uang tebusan D.B. Cooper. Totalnya sekitar $5.800. Penemuan ini justru menambah misteri. Kenapa hanya sebagian kecil uang yang ditemukan? Dan mengapa ditemukan di sana, puluhan kilometer dari zona pendaratan yang diperkirakan? Teori pun bermunculan. Mungkin Cooper kehilangan sebagian uangnya saat melompat. Atau mungkin dia menguburnya di sana dan berencana kembali, tapi tidak pernah berhasil. Ada juga teori bahwa uang itu terbawa arus sungai dari lokasi pendaratan aslinya. Selama beberapa dekade, FBI telah menyelidiki lebih dari 1.000 tersangka.
Banyak orang yang mengaku sebagai D. B. Cooper, tetapi semuanya terbukti bohong. Berbagai teori konspirasi dan identitas potensial telah diusulkan, mulai dari mantan prajurit pasukan khusus hingga insinyur yang tidak puas. Namun, tidak ada satupun yang terbukti secara meyakinkan. Sampel DNA yang diambil dari dasi yang ditinggalkan Cooper di pesawat juga tidak cocok dengan tersangka manapun. Pada tahun 2016, setelah 45 tahun penyelidikan tanpa hasil, FBI secara resmi menangguhkan kasus aktif D. B. Cooper. Mereka menyatakan bahwa sumber daya lebih baik dialokasikan untuk kasus-kasus lain. Namun, mereka tetap terbuka untuk setiap bukti fisik baru yang mungkin muncul, seperti parasut atau sisa uang tebusan. Hingga hari ini, D. B. Cooper tetap menjadi satu-satunya pembajakan udara yang belum terpecahkan dalam sejarah Amerika. Dia menjadi sosok pahlawan rakyat bagi sebagian orang, seorang pemberontak cerdik yang berhasil mengalahkan sistem dan menghilang tanpa jejak. Kisahnya telah menginspirasi banyak buku, film, dan lagu. Jadi, siapa D. B. Cooper? Apakah dia seorang jenius kriminal yang berhasil melakukan kejahatan sempurna dan menikmati kekayaannya di suatu tempat terpencil? Atau apakah dia hanya seorang pria putus asa yang nasibnya berakhir tragis di hutan belantara Washington pada malam yang dingin itu? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Dan mungkin, justru misteri inilah yang membuat legenda D. B. Cooper terus hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah Cooper selamat? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video misteri lainnya dari channel Nah Kau Cemas. Terima kasih sudah menonton.